Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat santri ma'al arba'in hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita memasuki bagian akhir dari kajian kita, kitab Salimul Fadlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Wa qala Abdullah Asy-Sya'rani. Bakalan telah berkata Abdul Wahhabi Asy-Sya'rani. Bakalan telah berkata Abdul Wahhabi Asy-Sya'rani oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa dzikru lillahi ta'ala haqiqatan wa istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbi ta'ala. Wa dzikru dan bermula dzikir lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Hakikatan dalam hakikatnya itu bermula ia dzikir itu istishabu syuhudil abdi, menyertainya persaksian seorang hamba anahu akan sesungguhnya abad itu baina yadi rabbih, di hadapan Tuhannya abad ta'ala halnya mati rabbuh. Wa dzikru bilisani inama huwa wasilatun ilaihi. Wa dzikru dan bermula dzikir bilisani dengan lidah itu inama huwa sesungguhnya ia dzikru bilisan itu wasilatun perantara ilaihi kepada syuhudul abdi annahu baina yadi rabbi ta'ala. Wa idza hasala lahu syuhudu ustughniya an dzikri lisan. Wa idza hasala maka apabila telah hasil lahu bagi al-abdu asyhudu oleh penyaksian ustughniya maka tidak dibutuhkan an dzikri lisani oleh dzikir lisan. Fala yadhkuru bilisani ila fi mahallin yuqtada bihi fihi la ghairu. Fala yadhkuru maka tidak berhenti dari al-abd bilisani dengan lisan illa fi mahallin kecuali dalam tempat yuqtada yang diikuti ya abd bihi dengan dzikir bihi di dalamnya, di dalam mahal la ghairu tidak selain itu. Lianna hadratasyudil haqqi ta'ala, karena sesungguhnya hadirat penyaksian Allah al-haq ta'ala itu hadratu bahtin, hadirat atau kehadiran diam. Bahtin itu diam tercela. Wa kharasin dan bisu. Yastagni yang tidak membutuhkan sahibuha oleh pemilik hadrah anidikri dari dikir atau dari penyebutan. Karena dia itu bimanzilati dalili, dengan kedudukannya dalil. Maksudnya karena bermula ia dikir itu bimanzilati dikri, tetap dengan kedudukannya karena bermuat dia dikir itu bimanzilati dalili, dengan kedudukannya dalil. Fa idza hasalat maka apabila telah hasil al jamiyat oleh penyatuan bil madluli dengan yang ditunjukkan, ya dengan yang didalili, istagna maka tidak butuh al-abdu oleh seorang hamba anit dalili dari dalil. Wa'lam maka ketahuimu dzalika akan itu. Wa innahu kana sunya dzalik itu nabisun, bagus atau berguna atau berharga. Intah selesai yaqul yang Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Para sahabat sekalian, kita cermati baik-baik ya, ini makolahnya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani.
Dr. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, qala Abdul Wahab Asy'arani telah berkata, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, adzikru lillahi ta'ala hakikatan wa istishabu syuhudil abdi annahu baina yadi rabbi ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah menyertainya persaksian seorang hamba bahwa sesungguhnya ia berada di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau zikir yang hakiki menurut pandangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani adalah seorang hamba itu dia menyaksikan sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dirasakan sepanjang zikir. Wa dzikru bilisani nama wa wasilatul laihi, sedangkan zikir dengan lisan, ya lisan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya, itu adalah wasilah, perantara menuju kepada zikir secara hakikat tersebut, menjadi perantara untuk istisal syuhudil abdi ana baina yadi rabbi ta'ala. Nah, itulah makanya kalau bagi kita orang awam ada perlu dijaharkan untuk membantu hati menggetarkan makna zikirnya. Nah, wa idza hasala lahu syuhudu ustunia an dzikril lisani atau istagna an dzikril lisani, apabila telah hasil bagi seorang hamba penyaksian, apabila penyaksian bahwa ia sudah menyaksikan berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah tidak dibutuhkan lagi dzikrul lisan. Wala yadhkuru bil lisani ila bi mahallin yuqtada bihi fihi la ghairu. Maka seorang hamba itu ia tidak akan berzikir dengan lisan kecuali di dalam tempat atau dalam majlis yang ia itu diikuti zikirnya di dalamnya, bukan atau tidak di selain majlis ataupun di dalam tempat tersebut. Misalnya pada sholat, kita pada sholat jadi imam terus zikir kita ini nuntun jamaah. Bila sudah ada orang-orang awam yang belum hafal zikir, kita tuntun di situ zikir bersama. Atau dalam rangka ini untuk menolong dalam mengetuk hati dengan kalimat zikir yang menggema, apalagi yang kemudian dihayati, bisa membantu orang-orang kebanyakan yang kadang zikirnya masih hampa, ya masih kosong, belum ada rasa. Dan tidak semua orang ya memiliki anugerah seperti disebut di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tidak semua orang. Memang di dalam ayat berikut disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu yang imannya benar-benar baru bisa merasakan, disebut nama Allah bergetar hatinya, takut, ya, merasakan wibawanya Allah. Dibacakan ayat Al-Quran tambah iman. Tidak semua orang demikian. Maka sebagai imam, ya, sebagai tokoh, maka terkadang zikir dijaharkan untuk diikuti oleh khalayak. Kenapa dikatakan bahwa kalau zikir sudah sampai pada hakikat zikir kemudian tidak butuh lagi namanya tulisan? Liana hadrat syuhudil haqqi ta'ala hadratu bahtin wa kharasin yastaghni sahibu an dzikri. Karena sesungguhnya hadirat atau hadapan penyaksian Allah Haq Ta'ala itu adalah hadrah atau kehadiran atau hadapan diam, bahkan diam tercengang, bongo, kadang dalam bahasa sekarang itu speechless. Ada yang tahu apa? Speechless gitu. Tahu enggak? Tahunya apa kalau gitu? Gitu. Udah enggak bisa ngomong lagi gitu. Orang kalau di hadapan Allah mesti begitu. Udah enggak bisa ngomong lagi.
Mestinya seperti itu orang zikir itu. Jadi hadratul bahtin warasin, kehadiran atau hadapan, diam tercengang, bisu gitu. Udah tidak membutuhkan lagi zikir dalam arti umat kamit atau nyebut-nyebut gitu. Itu wabi mangzilati dalili, karena zikir itu kedudukannya itu seperti kedudukan dalil, petunjuk. Faida hasalatil jam'iyatu bil matuli ya ustuhni atau istagnal abdu anid dalili. Apabila telah hasil ya penyatuan dengan yang ditunjukkan, kalau orang zikir itu adalah dalil menuju Allah. Lah kalau sudah di hadapan Allah sudah tidak perlu dalil lagi, begitu logikanya. Sudah tidak dibutuhkan lagi dalil, sudah sampai kepada madlul. Fa'lam dzalika, maka setelah itu mainun nafisun, maksudnya itulah perkara yang nafis, yang bagus, yang berharga, yang berguna, yang sayangnya banyak orang itu belum sampai. Makanya kadang zikir itu hanya sudah rame-rame, ucapan tanpa rasa, tanpa makna. Nah ini yang jangan sampai kita yang sudah ngaji ini begitu, harus diriyadhahkan, dilatih agar zikirnya itu benar-benar merasakan di hadapan Allah. Dulu makanya kalau orang yang zikirnya betul-betul, apalagi ketika sendirian, istimewa, termasuk di antara golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah arasnya. Bagaimana hadis yang sangat masyhur, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi di bawah naungan Allah, yang tidak ada naungan selain dengannya. Di antara 7 itu adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, orang yang ia berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, ya, sepi sendiri, ya, khalwat, lalu bercucuran kedua air matanya itu, ya, air matanya itu bercucuran dengan air fafadat aina, kedua matanya bercucuran air mata. Sangkin apa? Takutnya kepada Allah atau sangkin terharunya atas kemurahan Allah dan sebagainya. Indah selesai ya kalau Syekh Abdullah Asy'arani wa qala Dunnuni, dan wa qala dan berkata Dunnuni oleh Syekh Dunnun al-Misri, ra'aitu bi ba'di sawahil syami imra'atan, ra'aitu melihat olehku bi ba'di sawahil syami, di sebagian pantai-pantainya negeri Syam, imrata dengan seorang wanita. Fakul lalu berkata olehku, min aina akbalti, min aina, dari mana akbalti, menghadap olehmu. Berkata imra'ah, min indi aqwamin tatajafa junubuhum anil madaji. Min indi aqwamin, dari sisi kaum-kaum tatajafa yang merenggang junubum oleh lambung-lambungnya aqwam anil madaji, dari tempat-tempat tidurnya. Qultu lalu berkata olehku, wa aina turidina, dan kemana berkehendak olehmu, perempuan yang turidina. Qalat, berkata imra'ah, ila rijalin la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ila rijalin, kepada orang-orang latuli yang tidak melalaikan himakan rijal, tijaratun adalah perdagangan, wala bai'un dan penjualan, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Faqultu lalu berkata olehku, sifatlah oleh muhim akan mereka rijal di ibadaku. Faqalat lalu berkata ya imra'ah, faqalat lalu berkata imra'ah, min bahril basiti, dari bahar basit, min nadum di bawah ini. Faqala Dunnuni, Syekh Dunnun al-Misri, salah seorang wali Allah, dia mengatakan, ra'aitu bi sawi syami imra'atan, saya melihat, bertemu dengan maksudnya ra'aitu bi ba'di sawi syami imra'atan, saya melihat di sebagian pantai-pantai negeri Syam ada seorang wanita.
Faqultu, lalu aku bertanya kepadanya, min aina aqbalti, dari mana engkau datang, dari mana engkau menghadap? Qalat, dia berkata, min indi aqwamin tatajaba junubuhum anil madaji, saya datang dari sisi kaum-kaum yang lambung-lambung mereka itu merenggang dari tempat-tempat tidurnya. Maksudnya dari kaum-kaum atau dari komunitas orang yang ahli, yang mulai, berarti orang-orang soleh. Faqultu, lalu aku bertanya lagi, kata Ibnu al-Misri, wa aina turidin, dan kemana engkau berkehendak? Qalat, ia berkata, ila rijalin la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, saya mau menuju ke orang-orang yang perdagangan dan penjualan tidak melalaikan mereka dari zikrullah. Masya Allah ya. Jadi dia sudah lama ibaratkan hidup di tengah komunitas kaum ahli qiyamul lail, sekarang sedang nyari komunitas orang-orang yang mereka itu tidak pernah lepas zikir, artinya walaupun mereka itu terjun dalam perdagangan dan jual beli bisnis, tidak membuat mereka lalai dari zikrullah. Orang-orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari zikrullah, itu yang dicari. Waqultu, lalu ku berkata lagi, kata Syekh al-Misri, sifihim li, sifatkanlah mereka itu padaku seperti apa ya, sosok orang-orang yang dimaksud ini. Waqalat min badil basiti, lalu wanita itu menjawab dengan membacakan ya nazum-nazum atau bait-bait syair dari Bahar Basit. Qaumun, itu kaum, humumuhum, yang bermula kesedihan atau kecemasan mereka kaum itu billahi, dengan Allah. Qad alaqat famalahum bima man tasmu ila hati. Qad alaqat maksudnya qaumun qad alaqat himamuhum billah, gitu sebenarnya. Qaumun itu kaum, umumum ini terkibnya itu ya. Qaumun itu kaum, maksudnya hum qaumun, mereka itulah kaum, umumuhum, oleh kesedihan mereka, kecemasan mereka bila kepada Allah, qad alaqat, sungguh bergantung ya umumuhum. Jadi kalimatnya aslinya itu qad alaqat ya, qaumun qad alaqat umumuhum billahi, yaitu kaum yang kesedihan mereka, kecemasan mereka itu bergantung dengan Allah, ya, hubungannya dengan Allah. Famalahum, tidak ada itu tetap bagi mereka kaum, imamun, bermula niat ya, bermula niat atau keinginan, cita-cita, tasmu, yang menamakan ya aqwam atau ya kaum ila hadin, kepada seseorang pun. Wa matlabul qaumi, maka bermula pencariannya kaum itu maulahum, pelindungnya kaum, maksudnya Tuhannya kaum, wasayyiduhum, dan tuannya kaum ataupun pemimpinnya kaum, maksudnya ya Allah SWT. Ya husna matlabihi, baik alangkah baiknya pencarian mereka kaum, lil wahidi, terhadap zat yang esa as-somati, yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, maksudnya Allah. Ma in yunazi'u, ya, tidak jika menyelisih makan mereka dinun oleh agama, wala syarafun,
dan kemuliaan bainal mataimi, yang antara makanan-makanan waladzati dan kelezatan-kelezatan wal tidak anak, wala lilubsi thiyabihim, dan tidak untuk memakai pakaian-pakaian mereka, faikin yang unggul, anikin yang elok ya. Wala liruhi sururin, dan untuk kegembiraan ruh. Untuk wala liruhi sururin maksudnya untuk roh yang gembira, untuk kegembiraan ruh. Hala menempat yang menempat ya ruhu sururin bi baladin, di dalam suatu negeri, illa ya musara'atun, kecuali bersegera, bi atri manzilatin, bi atri manzilatin, kecuali di dalam jejaknya manzilah, di dalam jejaknya kedudukan atau tempat tinggal, qad qoroba, yang mendekati, al khotbu, oleh langkah, biha, di dalam manzilah, ba'ada, yang menjauhi, ba'ada, yang menjauhi, ya al khotbu al abada, akan kekekalan. Wahum, maka bermula mereka kaum itu rohainu, gadian-gadian, wadronun, yang melampaui batas, wahudiyatun, dan lembah-lembah, babi sawamihi, maka di dalam gunung-gunung yang tinggi, talqohum mal asadi, talqo, menjumpai olehmu, makan mereka kaum al asadi, beserta dengan harimau. Qaumun humu billahi qad alaqat, bahar basit dia. Qaumun humu billahi qad alaqat. Nah, cocok. Mana bagus gimana? Yang mana lagunya? Belum tahu? Apa lagunya itu ya? Qaumun humumu billahi qad alaqat, gitu. Fama lahum himamun tasmu ila ahadin. Qaumun humumu billahi qad alaqat, fama lahum himamun tasmu ila ahadin. Ya, bareng-bareng. Qaumun humumu billahi qad alaqat, fama lahum himamun tasmu ila ahadin. Famat labul qawmi mau lahum masayiduhum, ya husna matlabihim lil wahidis samadi, ma in yunazi'uhum dinun wala syarabun, bainal maqaimi wal ladati wal waladi, wala lil lubsi bin faikin anikin, wala li ruhi sururin hala fi baladi, illa musara'atun bi atri manzilatin, qad qarabal khatbu biha ba'dal abadi, illa musara'atun bi asri manzilatin, qad qarabal khatbu biha ba'dal abadi, wa hum ra'in ghadranun wa awdiyatun, wa bisawamihi talqahum ma'al asadi, ya Rabbi bil Mustafa
Ya, bareng-bareng dari di atas. Qumun humumu billahi qad alaqat. Kurang kompak semuanya. Qumun humumu billahi qad alaqat. Fama lahum imamun tasmu ila ahadi. Famatlabul qawmi mau lahum masayiduhum ya husna matlabihim lil wahidi samadi ra'in yunazi'uhum dinun wala syarafun bainal maqaimi wal ladati wal waladi wala lilubsi thiyab bin baikin hanikin wala liruhi sururin ala fi baladi illa musara'atun fi asri manzilatin qad qarabal khatu fiha ba'dal abadi fahum ra'in ghadranun wa awdiyatun Babi suami talqahum al-asadi. Sekali lagi. Umun lillahi qad alaqad fama lahum imamun asmu ila ahadin fama lahul qawmi maulahum wasayyidun ya usna Siapakah orang yang dimaksud oleh wanita yang ditemukan oleh Syekhul Misri mengenai orang-orang yang ia sedang cari yang disebut sebagai rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sifat-sifatnya itu diantara yang diungkapkan adalah qaumun umumuhum billahi qad alaqat. Mereka itu adalah kaum yang umum kesedihan mereka, kecemasan mereka itu sungguh bergantung dengan Allah. Maksudnya urusan dengan Allah yang buat mereka itu merasa sedih, merasa cemas, bukan dengan yang lainnya. Yang dia cemaskan, yang dia sedihkan itu kalau hubungan dengan Allah itu buruk, kalau derajat di sisi Allah itu rendah, kalau dalam interaksi dengan Allah itu ia menjauh, itu yang membuat mereka sedih. Wa malahum imamun tasmu ila hati. Tidak ada bagi mereka niat atau cita-cita yang mereka namakan atau sebutkan, tentukan pada seseorang ya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan kebanyakan orang yang sibuk memikirkan pandangan makhluk, ya, kemudian apa kesukaannya makhluk dan sebagainya. Wa matlabul qaumi maulahum wasaiduhum. Yang dicari oleh kaum tersebut, yang rijalun la tulihim tijaratan wala bai'un itu adalah yang dicari maulahum wasaiduhum,
tuannya mereka, sayyidnya mereka, pelindungnya mereka, pemimpinnya mereka, ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan kalau dalam Al-Quran itu ada ayat wa inna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu segala sesuatu itu urusannya akan berkesudahan, akan berakhir, akan finish pada Tuhan. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, maksudnya endingnya atau finishnya atau akhirnya atau klimaknya daripada segala urusan kehidupan. Makanya kaum ini juga matlabnya itu adalah Maula Basitu. Maka dipuji oleh beliau, ya husna matlabi bil bahdus somad, wahai alangkah baiknya ya pencarian mereka itu, yaitu mencari kepada kedekatan di sisi Allah Al-Wahidus Samad, zat yang esa, yang tempat bergantung sesuatu, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kalau bagian berikutnya ini kalimat-kalimat yang penuh dengan kiasan ya. Ini tentu yang lebih tahu adalah mu'alifnya itu sendiri, apa ada yang dimaksud dari kalimat-kalimat seperti ini. Tentu nanti orang akan memiliki proses-proses berbeda. Namun pada intinya adalah ini menjadi tambahan ungkapan bahwa yang dicari oleh kaum atau rijal ini adalah bukan makhluk. Tidak bicara tentang masalah kehormatan, bicara masalah makanan, kelezatan, terus juga anak-anak, pakaian yang unggul, yang elok, atau kesenangan ruh ya, yang berada dalam satu negeri, tidak ada. Karena yang dicari oleh hamba-hamba ini adalah dekat dengan Allah, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana tadi disebut pada ayat wa inna ila rabbikal muntaha. Qalu al-ula, ya. Ucapan dari lepat al-ula, al-ula di sini kembalikan kepada nazamnya yang kita baca di dalam kajian ini, di dalam pembahasan adab ini. Qalu al-ula bidhamil aini, dan dhammanya ain, jam'u ulyan, itu jam'u ulyan, al-ulyan jadi menjadi ulang. Qalu mutabatilan, ucapan lapat mutabatilan ay mungqati'an, maksudnya adalah orang yang putus, maksudnya putus ilallahi ta'ala, kepada wa ta'ala, an ghairihi, putus dari selain Allah. Orang yang putus dari selain Allah menuju kepada Subhanahu wa ta'ala, orang itu jadi semata-mata hidupnya itu ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, putus dari yang lainnya, itu mutabatil. Qalu bimita'i qalbin, ucapan adalah bimita'i qalbin ay bimuwafaqatihi, maksudnya dengan mencocokinya, bimuwafaqatihi nutqau bilisani. Bibita kalimat saya bimawaqati dengan mencocokinya al-qalbu, nutqahu akan ucapannya apa ya, bilisani dengan lisan. Bitoi qalbin itu maksudnya mencocokinya hati akan ucapan dia dengan lisan. Ya, ketika lisan mengucap subhanallah, hatinya yang mengucapkan maksud Allah. Ketika lisan mengucapkan alhamdulillah, hatinya mengatakan kepada Allah. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan Allah Maha Besar. Qalu muta'assilan, ucapannya adalah muta'assilan ay thabitan qawiyan. Muta'assilan itu artinya yaitu
mendasar atau merupakan pondasi, usul pokok atau sabitan, maksudnya tetap koyan kuat. Qalu lil hali al aliyati, jawaban dapat lil halil aliyati, untuk keadaan yang tinggi, tingkah yang tinggi itu ta'alakun digantungkan binailan dalam nailan ay muhasilan taha, maksudnya menghasilkan terhadap al halil aliyah. Qalu lil qalibi, ucapan yang lil qalibi bibatil lami dan batanya lam, wasukunil ya'i dan wasukunil ba'i dan sukunnya ba. Lil qalibi bibatil lami usul ba'i lil wajah dan wajah lil qalib asalnya qalibi gitu. Ai al jasad di mana al qalib itu jasad, wal badani dan badan. Ya itu sinonim ya, jasad dan badan. Kalau cawe nanti pada lepat pada itu mubtadaun wa jumlatu qalihi tasawala, dan jumlah ucapan nanti tasawala itu khobarnya mubtada ai bahadal abdu, maksudnya adalah hamba ini itu tazazana berhias ya abad bil a'mali dengan amal-amal al-khisani yang baik-baik. Qalu dikrudatin, dan cuman nanti sampai dapat dikrudatin itu baru sorok, obatnya dapat sorok muqaddamun yang didahulukan, obat yang didahulukan. Qalu dan ucapannya nadim dikruhu ay al-abdi, maksudnya dikrul abdi. Semua itu adalah isimnya sorok mu'ahorun yang diakhirkan. Qauluhu hadhil musyahadata, lapat hadhil musyahadata itu maqulun maqul muqaddam didahulukan li hasila, untuk lapat hasila. Ada dua yang bermula ya, lapat hasila itu bilamrin, bilamar makatin yang dikokohkan atau iti binuni dengan nun. Ay hasil hadil musyahadadah, maksudnya hasilkan olehmu hadil musyahadadah, kan penjelasan ini alat yang bermula yaitu dikrudati digerdat bi tardidil kalimati, dengan mengulang-ulang kalimat al-musyarabati yang dimuliakan, wa bi kasrati tilawatil Qur'ani, dan kadang memperbanyak tilawatul Qur'an, bisifati dengan sifat al-madkurati yang disebutkan. Itu keterangan tambahan mengenai lafadznya ya. Kita coba kembali lagi baca ya. Bal yuktiril abdu tilawata muksira dzikran bitayyi bi kilmatin mutabattila. Semuanya. Yuktiril abdu tilawata muksira dzikran bitayyi mudah semangat. Ulang lagi. Wal yuktiril abdul tilawata muksiran dzikran bitayyi bikilmatin mutabattila. Wal yajtahid bibita'i qalbin nutquhu hatta yasira biqalbihi mutaassila. Wal yajtahid bibita'i qalbin nutquhu hatta yasira biqalbihi mutaassila. Muzilatan li hadisi nafsin kayanu rol qalbu lil halil aliyatina ila. Muzilatan li hadisi nafsin kayanu rol qalbu lil halil aliyatina ila. Wayabidha nurul qalbi lil qalib pada bimahasinil a'mali minhu tasawwala. Nurul qalbi lil qalib pada bimahasinil a'mali minhu tasawwala. Wa yasiru haqqan dzikradatin dzikruhu hadil musyahada syarifata hasila. Wa yasiru haqqan
ذكر ذات ذكره هذه المشاهدة الشريفة حصلا. Semuanya bersama. Wal yuktir. ويسر العبد التلاوة مبصرا لقلب طريق كلمة متبدلا وليجتهد ببقاء قلب نطقه حتى يسير بقلبه متأصلا ومثيرة لحديث نفس كي ينور القلب للحال العلية نائلا ويفيض نور القلب للمعرفة بمحاسن الأعمال منه تسولا ويسير حقا ذكر ذات ذكره هذه المشاهدة الشريفة حصلا. Alhamdulillah, kita sekarang masuki bagian akhir dari kitab kita ini. Hadzal ladzi awsa suyukhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabaddila. Ada bermula ini tu alladzi awsa yang telah berwasiat asyuyuh oleh para syekh, para guru, al-kummalu yang sempurna. Allahu bermula Allah itu waffaqah, semoga memberikan taufik kepada kita lalu kepada hada mutabaddilan, halnya zat yang memberikan anugerah. Hadzalladzi awsa suyuhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabaddila. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi awsa suyuhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabaddila. Alladzi awsa suyuhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabaddila. Alladzi awsa suyuhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabaddila. Ini adalah hal yang telah diwasiatkan oleh para syekh yang sempurna ya. Dari apa yang sudah dibahas dari awal sampai akhir, nazam yang disusun oleh Syekh Zainal Barbari ini di ujung atau di akhir nazamnya beliau menyatakan ini yang beliau sudah sampaikan itu ada 9 ya wasiat. Itu adalah wasiat yang telah disampaikan oleh para syekh yang sempurna. Maka kita berharap, kita berdoa, Allah waffaqana lahu mutabaddilan, semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan wasiat-wasiat tersebut mutabaddilannya, halnya Allah sebagai zat yang memberikan anugerah. Ayhadal madkur, maksudnya yang disebutkan ini ya dalam kitab ini min awalil maksudi, dari awalnya maksud ila unasabil sampai di sini itu wa bermula ya itu allati awsa yang telah berwasiat dengan allati al-kamiluna, orang-orang yang sempurna, al-arifuna, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung sekali mengkaji kitab Hidayat Aqiyah yang kemudian juga telah kita baca keterangan dari Syekh Shalih dalam Hidayat Aqiyahnya, dan sekarang kita insya Allah akan menyelesaikan pada syarah Salil Fadla yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Battani. Beliau memberikan syarahan dalam nazam bagian hari ini bahwa apa yang telah disebutkan ini dari 9 wasiat itu adalah dari awal maksud sampai di sini merupakan wasiat yang telah diwasiatkan oleh para ulama, hamba-hamba Allah yang sempurna, yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat marifat itu berarti dia telah mendapatkan ajabul asyad. Ada makalah dari Syekh Malik bin Dinar, beliau mengatakan
kharajan nasu minad dunya wa lam yadkhul yawmal asyad. Manusia itu telah keluar dari dunia sedangkan ia belum mencicipi atyabul asyad, sesuatu yang paling baik, paling nikmat, paling membahagiakan dalam hidup. Jadi ditanya, apa itu atyabul asyad? Beliau menjawab, al-ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu atyabul asyad. Dan apa yang kita dapatkan dari 9 wasiat yang kita baca dalam kitab ini adalah wasiat daripada hamba-hamba Allah, ulama yang telah sempurna dan telah menjadi arifun golongan orang-orang yang mengenal Allah. Jadi walaupun kita mungkin ada yang belum mencicipi atyabul asyad itu, paling tidak sudah tahu di antara atyabul asyad diterangkan di sini poin-poinnya ataupun buah-buahnya. Qalu al-kummalu, yang ucapan lapat al-kummalu bidomil kafi dengan domanya kaf buat kesetil mim dan tajam mim. Kummalu bukan jadi kummalu ya, kummalu kesetil mim dengan tajam mim. Al-mabutah yang dipatahkan itu jamu kamil, jamu lapat kamilun, kamilun kamilani kummalun. Ya lainnya tentu kumalahu kalau ikut seperti yang ulama, kamilun kamilun kamilani kummalun atau kumalahu. Qaulu ucapan nanti Allahu wafaqana, ucapan nama Allah wafaqana ila tamamil baiti, sampai sempurna bait itu jumlatun du'atun, jumlatun du'atun, jumlah du'atun yang hanya doa. Lafadznya fi'il madhi tapi maknanya doa. Jadi ketika membaca Allahu wafaqana lahu mutabadilan, artinya apa? Sebetulnya kalimatnya itu wafaqana Allahu lahu mutabadilan. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kepada hada alladzi arsalul kalbumal mutabadilan. Wal makna belum maknanya itu wafaqana Allahu li hadzal madhkuri minal wasaya gitu. Wal makna dan belum makna itu wafaqa semoga dengan taufik akan kita oleh Allah li hadzal madhkuri terhadap yang disebutkan ini minal wasaya, dari wasiat-wasiat ailil amali, maksud untuk mengamalkan bihi dengan hadzal madhkur, tabadulan karena anugerah minhu dari Allah Ta'ala, halnya maha tinggi Allah alaina atas kita. Kalau kita secara pribadi ya, akal kita, kolbu kita dan badan kita tidak akan sanggup mengamalkan wasiat-wasiat para ulama yang al-kamilun al-arifun tersebut, maka kita mengandalkan taufiknya Allah. Kalau diberitahu oleh Allah, yang barulah kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam kitab ini, dan itu mudah bagi Allah ya. Inna ma'amru idha arada syai'an yaqulahu kun. Walhamdu, dan bermula segala puji itu lil baqi, tetap bagi zat yang kekal, ar-Rabbi, zat yang maha belas kasih. Musalian ya, halnya orang yang bersalamat, yang memohonkan rahmat takdim ala salati, dengan paling tingginya rahmat takdim ala Rasul, atas Rasul Nabi Muhammad SAW, mewakilkan halnya orang yang mengucapkan al-qalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah walhamdulil baqi ra'ufi musalliyan ala salati ala rasuli muhawqila. Ya kali bismillah. Walhamdulillah baqir ra'ufi, segala puji bagi Allah, maksudnya segala puji yang empat itu milik Allah
Zat yang maha kekal, yang maha belas kasih. Ussalian a'la salati ala rasulil muhakilan, juga dalam keadaan sebagai orang, sebagai umat yang memohonkan rahmat takdim dengan setinggi-tingginya rahmat takdim untuk Rasul Muhammad SAW, dan juga sebagai seorang hamba yang berhauqalah, yang muhauqilan, artinya yang mengucapkan lafaz hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Semuanya, la haula wa la quwata. Kurang mantap, ulang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Wa ma'nal baqi, dan belum mendapat al-baqi itu ada ilmu yang terus menerus. Maksudnya ada ilmu yang terus, al-wujudul wujudnya, atau ada ilmu wujudi yang terus menerus wujudnya. Alladzi la yaqbalu, yang tidak menerima, ya alladzi al-fana akan kesirnaan, wala yalhaqu, dan tidak menyusuli akan alladzi al-adul ketiadaan, walan sirama, maka tidak ada habis atau tidak ada putus, liwujudi, bagi wujudnya Allah, walan qita, dan tidak ada putus ya, liqai, untuk kekalnya Allah. Makna dari lafaz al-baqi, walhamdulil baqi, itu al-baqi maksudnya apa? Ad-da'amul wujud, ad-da'amul wujudi, atau ad-da'amul wujudu ya, yang kekal abadi wujudnya. Alladzi la yaqbalu fana'a wa la yaqul adama wa la yaqul adamu ya. Itu zat yang tidak menerima ketiadaan atau kesirnaan, zat yang tidak menerima kesirnaan dan tidak menyusulinya ketiadaan. Walan sirama li wujudihi walan qita'a li baqahi. Imam Nawawi Al-Bantani menegaskan mengenai makna al-baqi itu bahwa Allah adalah zat yang tidak menerima kesirnaan, alladzi la yaqbalu fana'an wa la yalqul fana' wa la yalqul adam, dan ketiadaan tidak akan menyusulinya. Walan sirama li wujudihi walan qita'a li baqahi. Tidak ada putus, tidak ada habis untuk wujudnya Allah, dan tidak ada putus pula untuk kekekalannya Allah. Wa man arfa'anahu ta'ala al-baqi lam ya'tabir syai'an siwahu fi umurihi kuliah. Dan siapapun orang Arab yang mengenal, yang menanamkan sungguhnya Allah Ta'ala hanya tinggal Allah atau al-baqi, zat yang kekal, lam ya'tabir, maka tidak akan mengiktibar, tidak akan menganggap, memperhitungkan, yang mensya'ankan suatu pun siwa selain Allah fi umuri, dalam perkara-perkara yang man kuliah yang keseluruhnya umur. Imam Nawawi menerangkan, orang yang mengenal sesungguhnya Allah Ta'ala itu al-baqi, zat yang kekal, ia tidak akan mengiktibar, tidak akan menganggap, akan memperhitungkan sesuatu pun selain Allah dalam urusan-urusan semuanya. Kalau sekarang banyak orang tidak mengandalkan Allah, itu menunjukkan bahwa ia belum mengerti bahwa Allah itu al-baqi. Kalau dulu umat Islam pernah jaya memimpin dunia, maka Tuhan Allah yang dulu menuntun dan umat Islam jaya, sekarang menjadi tidak berubah sedikit pun. Ketentuannya juga tidak berubah. La mubaddilil kalimati, yang berubah kita umatnya yang belum mampu menjadi seperti umat Islam terdahulu. Maka penting kita ini perlu dicatat ya bagi para santri yang mungkin kadang-kadang dalam hidup masyarakat itu kalau tidak pandai-pandai memahami, seakan dianggap kuno, dianggap apa, tertinggal. Padahal justru kitab-kitab klasik atau kitab-kitab
salaf seperti ini. Justru yang sekarang ini harus dibaca dan dipanggil lagi. Sebab apa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan la yaslu akhiru hadil ummah ila bima shara bi awwalha. Tidak akan jadi baik umat Islam di generasi akhir ini, ya, tidak akan membuat baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awal daripada umat Islam ini. Dulu umat Islam jaya, kenapa? Karena paham Al-Quran dan tafsirnya, terus mengamalkannya. Dan sekarang pun harus demikian. Kembalikan lagi kepada pemahaman yang terdahulu untuk diamalkan di saat sekarang ini. Karena Allah tidak berubah, Allah Al-Baqi. Namun kenapa sekarang itu turun, bahkan menghadapi Israel yang cuma 6 jutaan orang, miliaran manusia tak berdaya, padahal Allahnya masih yang dulu, ya karena perilaku kita yang berubah. Maka kembalikan kepada amal yang umat Islam yang terdahulu, maka Allah akan kembalikan kepada kita pertolongannya. Walam yatahawwal an ta'ati, walam yatahawwal, dan tidak berubah ya man atau abad gitu. An ta'ati dari ketaatannya man, bal yakunu, bahkan ada yaman itu bagian tetap yaman biya di dalam taat. Jadi mestinya orang itu demikian. Kalau orang yang dia mengenal Allah itu adalah Al-Baqi, maka ia tidak akan memperhitungkan sesuatu pun selain Allah dalam urusan-urusannya semuanya, dan dia tidak akan berubah dari ketaatannya itu, bakal tetap ya di dalam ketaatan. Sebagaimana Allah kekal, maka kekal pula ketaatan seorang hambanya. Wa man rawi dan belum mana lamat arab itu syadidur rahmati, sangat sangat sayang atau sangat belas kasih. Roh itu tidak hanya rahmah, namun syadidur rahmat. Memang sebuah lagu. Waman, dan bermula barang seorang Arab yang mengenali aman anakan sungguhnya Allah Ta'ala hanya mati itu ar-Rohu, zat yang maha belas kasih, wala yayasu, maka tidak akan putus asa zaman rahmati di rahmat Allah. Wa yasfaku, dan akan mengasihi man ala ibadihi atas hamba Allah. Wa yarhamu, dan menyayangi ya man hum akan ibadillah. Makna lafaz ar-Rabb yaitu syadid rahmah, sangat sayang, sangat belas kasih. Orang yang mengenal Allah Ta'ala itu ar-Rabb, yang maha belas kasih, maka ia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, dan ia akan mengasihi kepada hamba-hamba Allah dan menyayangi mereka. Kata kama abadahu as-Sanwani, ya kama sebenarnya keterangan abadahu yang dengan beda kama as-Sanwani oleh Imam atau Syekh as-Sanwani. Kalau belum lawan sama nanti melapat musalli, ada melapat musallian, wa muhawkilan, melapat muhawkilan. Halan itu dua hal. Musallian halnya orang yang berselamat, muhawkilan halnya orang yang membaca al-qalah. Ay ahmadu, maksudnya memuji Allah dan Allah Ta'ala halnya mati Allah, halakoni, dalam keberadaan itu musallian orang yang berselamat, yang mohonkan rahmat takdim ala rasul atas rasul, wa halakoni, dan di dalam keberadaanku, di dalam keadaan keberadaanku itu qailan, orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak kekuatan melaksanakan taat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi lafaz musallian wa makna itu dah dua hal. Kalau diterangkan atau ditakdirkan kalimatnya ya ahmadullah ta'ala, aku memuji kepada Allah Ta'ala, halaqan musallian ala rasuli, dalam keadaan keberadaan itu orang yang bersolawat mohonkan ampun atas Rasul, wa ala qauni qailan, dan juga dalam keadaan keberadaan itu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Khatama telah mengatakan Adimul Nadim, kita buatkan kitabnya Nadim pintuai dengan doa. Li'anahu, karena sungguh doa itu al-munasibu, yang bersesuaian bil awahiri, dengan bagian-bagian akhir,
wabil hamdi, dan dengan pujian nilai kepada Allah, iktidaan, karena mengikuti, bi ahlil jannati, dengan ahli surga, penduduk surga, ya, kama akhbar, sebagaimana mengabarkan bihi, dengan ma Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala, biqoulih Ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa alidahum, dan bermula akhir doanya ahlul jannah itu anil hamdu, bahwa segala puji yang patut itu milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Imam Rahim menerangkan bahwa khatama nadimu bi kitabum biduai. Nadim Syekh Zaid Al-Bari, beliau menghatamkan atau menutup kitabnya dengan doa, yaitu doa yang tadi kita bacakan, ya, bahwa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan taufik, ya, supaya bisa mengamalkan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Hadzal ladzi awsa syuyukhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutabadilan, kemudian walhamdulillah, dan seterusnya sampai akhir. Ini adalah nadim itu, beliau menghatamkan kitabnya doa, karena itu adalah al-munasib bil awakhir, doa itu yang bersesuaian dengan akhir daripada segala sesuatunya, dan juga dengan hamdalah, dengan muji kepada Allah. Kenapa diakhiri dengan hamdalah? Iktidaan bi ahli jannah, karena mengikuti penduduk surga, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, ayat yang ke-10, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir daripada doanya ahlul jannah itu adalah mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Doanya atau penseruan ahlul jannah itu alhamdulillah. Kalau lengkapnya ada yang tahu? Orang kalau masuk surga, dia kemudian tahmid kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wabisalati, dan dengan salawat, dengan pembahasan rahmat tatim pada Nabi atas Nabi, kama ibtada, sebagaimana memulai, ya, nadimu akan ia dengan selawat, rojaan, karena berharap dengannya, ya, dengan Nabi, dikabulima, untuk diterima segala sesuatu, bainahuma, yang ada di antara keduanya, karena salat, akan punya salawat itu makbulatun, diterima, walau minal ghafili, dan walaupun dari orang yang lalai. Kama qala subhanahu telah berkata Syekh Syadili oleh Syekh Syadili rahimahullah ta'ala, ra'aitu, melihat oleh Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naumi, dalam tidur. Aku lalu berkata olehku, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, salatu wa bermula salawatnya Allah azza wa jalla, azza maha perkasa Allah, atau maha mulia Allah, jalla dan maha besar Allah, asran 10 kali, alam atas orang sholat yang bersolat, yang menalik atasmu, maratan halnya 1 kali, wahidan masuk maratan halnya kali, wahidatan yang 1. Hal dalika, apakah itu liman bagi orang, karena yang ada yang itu hadirul qalbi, hadir hatinya. Qala, berfirman ya Allah, la, tidak, bal hiya, bahkan ia salawat yang diberikan pahala asron itu adalah likulli muslim, bagi setiap orang yang bersalawat alaihi atasku, walau wabilan, dan walaupun itu orang yang lalai. Wa yu'tihi, dan memberikan ya Allah akan musalli, wa yu'ti, dan memberikan dia akan musalli oleh Allah, amsalal jibali, akan permisalan gunung-gunung, minal malaikati, dari malaikat, ratu yang berdoa ya malaikat lahu untuk man, wastaghfiru, dan kamu akan ampun ya malaikat lahu untuk man. Wa amma idza kana, dan apabila ada yang man itu hadirul qalbi, orang yang hadir hatinya, dia di dalam zikirnya, apa, di dalam selawat maksudnya, fala ya'lamu, maka tidak mengetahui thawab dzalika, akan pahala itu illallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Biqaulihi, dengan firman, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun, tidak duduk kaum suatu kaum
majlisan itu majlis lam yadhkuru yang tidak berzikir, yang mereka kaum Allah Ta'ala di dalam majlis, walam yusallu dan tidak bersalawat ya kaum ala niyat ala nabi atas nabinya ya. Maksudnya nabinya kaum, illa karena kecuali ada alaihim itu tetap atas kaum dirotun oleh kekurangan atau ketakutan, ainaksan maksudnya illa karena alaihim itu tidak ada yang matur alaihim atas mereka itu, illa karena kecuali ada yang matur alaihim atas mereka itu tirotan kekurangan, ainaksan maksud kekurangan yaumul kiamati pada hari kiamat. Insya jika mengendaki ya Allah adzaba maka menyiksa ya Allah maka mereka kaum, insya dan jika mengendaki Allah ghafara maka mengampuni Allah lahum kepada mereka kaum. Para sahabat sekalian, di bagian akhir ini kita diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mu'alif juga mengakhiri nazmnya dengan berselawat kepada Nabi, sebagaimana beliau memulainya pula dengan selawat, dengan harapan supaya dengan bacaan selawat itu diterima apa yang ada di antara keduanya, apa yang di antara selawat yang bagian awal dan bagian akhir, tahmid bagian dan akhir, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena sesungguhnya sholawat itu makbulatun walau minal ghafilin. Sholawat itu diterima walaupun dari orang yang lalai. Nah ini yang sering kadang kurang tepat dipahami. Karena sholawat itu diterima walaupun dari orang yang lalai, akhirnya kalau sholawatan kebanyakan pada lalai. Apalagi zaman sekarang kadang sholawatan itu jadi kayak seperti apa ya, permainan. Kadang-kadang sampai pakai angkat-angkat tangan, ada mungkin ya bisa dimaklumi apa gini, tapi ya tetap berselawat gitu. Ya Nabi salam alaika, begini lalai itu, banyak yang lalai, tapi walaupun lalai kalau selawatan diterima loh. Namun sayangnya kadang-kadang begini tapi mulut diam. Kata malaikat cadat, goyang-goyang. Bukan selawatan, ternyata goyang-goyang aja. Karena malaikat itu bukan Allah SWT ya. Malaikat itu terbatas ilmunya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Maka kita jangan suka nyulitkan malaikat. Jangan suka bikin susah malaikat. Yang mana bisa wiritan tidak jelas itu malaikat bingung. Malaikat tuh bingung. Oh, foto jadi gitu. Yang jelas, malaikat itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang tahu segalanya. Ada keterbatasan ilmu malaikat itu. Dulu diuji ilmunya kan Nabi Adam kalah. Gitu loh, kita kadang hidupnya susah itu sering nyusahin malaikat, ganti nyusahin malaikat. Ya, kapok sampai. Ya, coba yang lebih jelas gitu. Nih, ngaji yang jelas ngaji enggak. Ya kan? Enggak yang ngaji, bingung kan mereka. Ngaji yang benar supaya hasil kan. Ya, salah paham. Memang betul berselawat walaupun lalai, makanya kan salat dilakukan sebagainya, kadang ya semacam ada mungkin ya tarian atau apa. Tapi jangan sampai lupa, harus yang lebih baik, bagian juga daripada takbir. Nah karena ya sholawat itu diterima walaupun dari yang lalai, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar itu ya mengawali nazmnya dengan sholawat, diakhiri juga dengan sholawat. Harapannya apa? Rojan bi liqabuli ma bainahuma, dengan harapan diterima apa yang ada di antara keduanya. Di antara salawat dan salawat ya salawat awal dan salawat akhir, tahmid awal tahmid akhir. Liana salat al-latun walau minal ghafili kama qala Syekh Syadzili rahimahullah taala, sebagaimana
perkataan daripada Syekh Asyadili, Imam Asyadili, gurunya Imam ya, yang menjadi guru Imam Syafi'i. Imam Ibn Tailah, Imam Tailah berguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Al-Mursi berguru dengan Imam Asyadili. Imam Asyadili mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Saya lihat atau dalam hati saya mimpi ketemu Rasulullah dalam tidur. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, salatu wa azza wa jalla, ya Rasulullah, salatu wahi azza wa jalla asran ala man shalla alaika maratan wa idatan, hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Ya Rasulullah, salawatnya Allah azza wa jalla 10 kali kepada orang yang bersalat kepada sekali, apakah itu bagi orang yang hadir hatinya ketika selawat? Maksudnya gitu. Rasul menjawab apa? La bal hiya likulli musallin alayya walau bila tidak, itu adalah bagi setiap orang yang berselawat kepadaku walaupun ia lalai. Jadi walaupun lalai alhamdulillah masih tetap dapat pahala selawat gitu. Dan selawatan sejenak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa yu'tillahu amtal jibali minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Tidak hanya sekedar diterima selawatnya sampai benar orang yang lalai, dan Allah berikan kepadanya permisalan gunung-gunung daripada malaikat yang mendoakan kepadanya dan memohon ampun untuknya. Masya Allah. Wa amma idza kana hadiral qalbi biya, dan apabila orang yang bersalat itu dia hadir hatinya dalam selawat, wala ya'lamu thawaba illallah azza wa jalla, maka tidak ada yang mengetahui pahalanya itu kecuali Allah azza wa jalla semata-mata. Insyaallah ya. Maka tetap aja yang lebih baik sholawatannya itu hadir qalbi, diresapi betul, maka mesti tahu maknanya. Nah kita ini kadang-kadang juga kurang tepat. Mari kita bersolawat, ternyata begitu dibacakan bukan solawat, tapi itu cuma syair atau nasyid gitu, lagu-lagu biasa gitu. Makanya kita harus cermat tuh, mana yang selawat, mana yang sebetulnya adalah syair-syair biasa. Selawat itu yang di dalamnya ada makna, menyapa Nabi, mendoakan Nabi gitu. Seperti kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya, dan seterusnya. Itu berarti kita menyapa Nabi itu dan mendoakannya semoga mendapatkan salam, mendapatkan sholawat gitu. Kenapa bisa punya yang demikian? Amalan karena mengamalkan biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fi masanya. Imam Zainuddin Al-Malibari, Syekh Al-Malibari, kenapa beliau menulis kitabnya nazmnya itu awal akhir diberi selawat? Karena apa? Karena mengamalkan hadis Rasul. Beliau bersabda, tidaklah duduk satu kaum dalam satu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak berselawat kepada nabinya, kecuali adalah atas mereka di dalam majlis itu satu tirah atau tak naksan, ya, kekurangan di hari kiamat. Jadi kalau ada umat Islam kumpul di satu majlis, kalau tidak ada sholawatnya, tidak ada
zikirnya itu akan menjadi majelis yang kurang di hadapan Allah SWT. Cacat, ya, tidak sempurna. Maka bacaan zikir, bacaan salat itu penyempurna daripada majelis. Kalau umpamanya tidak dilakukan bagaimana? Sehingga menjadi tirah dan binaksan. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah menghendaki, ya Allah menyiksa mereka. Allah telah menghendaki, ya Allah akan mengampuni mereka. Wa khatama, dan telah menghatamkan Nazim Syekh Al-Malik Bari kitabnya Syekh bil hawqalati dengan lafaz hawqalah kita beri untuk membebaskan diri min haulihi dari dayanya Syekh wa kuwati dan kekuatannya Syekh bi tahsisi ikhlasi dengan memperbaiki keikhlasannya Syekh. Kama kila sebenarnya dikatakan sahih, benarkanlah oleh muamalakan amalmu bil ikhlasi dengan ikhlas, wasahih, dan benarkanlah oleh ikhlas sokakan ikhlasmu kita beri dengan bebaskan diri minal khali dari daya wal kuwati dan kekuatan. Ini juga kita perlu pahami. Nadim Syekh Al-Malik Bari mengakhiri atau menutup nadamnya itu dengan nadamnya maksudnya nadim Syekh Al-Bari menutup kitabnya ya, dalam nadamnya itu dengan lafaz hawqalah, dengan ucapan hawqalah atau la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena untuk takbari, ya, untuk membebaskan diri dari merasa punya daya dan kekuatan sendiri. Yaitu dengan apa? Membenarkan ikhlasnya. Sebagaimana dikatakan, kalau kita mau memperbaiki ikhlas itu apa? Sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bitabari min al-khali wal quwwah. Sahihkan, benarkan amalmu dengan ikhlas, dan sahihkan atau benarkanlah ikhlasmu dengan merasa bebas, merasa tidak punya ya, haul dan kuat. Jadi dalam segala amal kita perbuat, kita meyakini semua itu bihaulillahi wa quwwatillahi, sebab dayanya Allah dan kuatannya Allah, bukan kita. Maka kita membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Artinya Syekh Zain Al-Malik Bari merasa bahwa nadam-nadam yang beliau susun itu bukan karena kehebatan beliau, kealiman beliau dan sebagainya. Itu semuanya adalah fadlullah ta'ala yang memberikan haul wal quwwah kepada beliau. Wahada, dan bermula ini tuahiru, akhirnya segala sesuatu yasara yang memudahkan Allah Ta'ala sam'ahu akan mengumpulkan ada ala hadil mangdumati atas nadam ini. Imam Nawawi Al-Bantani beliau memberikan tulisan akhir di dalam kitab beliau Sayyidul Fudala dengan mengatakan ini adalah akhir apa yang Allah mudahkan mengumpulkannya, masih dari keterangan para ulama atas nadam ini, itu nadam Idul Adha. Wassallallahu, dan semua memberikan rahmat oleh Allah salam dan memberikan salam ya Allah ala sayyidina, atas baginda kita Muhammad, itu Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammadin, atas baginda kita Muhammad, kama sholat dengan memberikan rahmat takdim ya Allah salam dan memberikan salam ya Allah ala sayyidina, atas baginda kita Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa ya. Allahumma tadi apa tadi wa salat tadi wa baraka ala sayyidina, wa baraka, dan semoga memberikan berkah ya Allah ala sayyidina Muhammadin, atas baginda kita Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammadin, dan atas keluarga baginda kita Muhammad, kama baraka, sebagaimana telah berikan berkah ya Allah ala sayyidina Ibrahim, atas baginda kita Nabi Ibrahim. Inna sungguhnya Allah itu hamidun, dan yang maha terpuji, majidun, dan yang maha mulia, maha agung. Wassalamun, dan bermula salam itu alal mursalin, semoga tetap atas para utusan. Walhamdulillah, dan bermula segala puji itu lillahi milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Akhir daripada kita diajak bersama untuk membaca tahmid dan juga selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam
Nawawi Al-Banti menyatakan ini adalah akhir apa yang Allah mudahkan mengumpulkannya atas nadhum ini, dan semoga Allah SWT memberikan rahmat takdim dan juga memberikan salam kesejahteraan, keselamatan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau, sebagaimana Allah telah memberikan rahmat takdim dan keselamatan kesejahteraan kepada baginda kita Nabi Ibrahim, dan juga telah memberikan keberkahan dan semoga Allah SWT telah memberikan keberkahan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga Allah telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah adalah Hamidun Majidun, zat yang maha terpuji, zat yang maha mulia. Wassalamun ala mursalin, dan juga salam semoga atas para utusan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji itulah milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Allah telah berkata al-Malik oleh Malik, maksudnya Imam Nawawi Al-Bantani, wa kana, dan ada ibtidahu hadza syari oleh wa kana, dan ada ibtidahu hadza syari oleh permulaan syari ini itu biyaumil arbi'in, dalam hari Rabu, insani wal isrina, di dalam 22 min Rabiul Tsani, dia di bulan Rabiul Tsani, wa tamamu, dan berbulan sempurnanya asyarhu itu biyaumi Selasa, dalam hari Selasa, bisa lisa asara, di dalam tanggal 13 min Jumadil Ula, dari bulan Jumadil Ula, min sanati albin wa mi'ataini wa talatin wa tis'ina, dari tahun 1293 minal hijrati nabawiyati, dari hijrah nabawiyati, minal hijrati, dari hijrah nabawiyati yang sifatnya kenabian. Walhamdulillah, dan bulan segala puji itu milik Allah, awalnya dalam akhirnya, wa akhiran, dan di dalam akhirnya. Imam Nawawi Al-Banti mengatakan, mu'allif kitab Salimul Fadlai mengatakan bahwa permulaan penulisan syarah Salimul Fadlai itu pada hari Rabu tanggal 22 bulan Rabiul Tsani, dan sempurna atau selesainya penulisannya pada hari Selasa di dalam tanggal 13 bulan Jumadil Ula. Berarti berapa bulan? Berapa bulan? Mana ada orang ini? Dari bulan apa? Tadi itu mulainya bulan Rabiul Tsani, terus selesai Jumadil Ula. Berapa bulan? Tidak sampai sebulan beliau nulis ini itu. Jadi dari tanggal, ya, dari dimulainya hari Rabu tanggal 22 Rabiul Tsani, selesai sempurna pada hari Selasa tanggal 13 Jumadil Ula tahun 1293 Hijriah. Walhamdulillah awalan wa akhiran, segala puji milik Allah di dalam awal dan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Semoga Allah SWT berikan anugerah yang berlimpah ruah kepada para musannif dan mu'alif, pertama kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian kepada Syekh Bakri Saqar, dan yang ketiga kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga limpahan anugerah kepada beliau semuanya juga terlimpah kepada kita semua yang mengkajinya, karena niatan kita memang mengkaji kepada beliau, ya. Sedangkan yang membaca itu adalah perantara untuk mengantarkan untuk kita bisa memahaminya, tentu dengan segala kekurangannya. Namun sebagaimana semboyannya para kiai, anal qari wa antas sami wa hadi. Saya yang baca, kamu yang mendengarkan, Allah yang memberikan hidayah. Semoga kita mendapat limpah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.